Dan Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Siap semua ya? Jaga kesehatan ya? Karena boleh saya katakan ibadah haji ini lebih banyak fisiknya, kegiatan fisik daripada kegiatan yang mungkin sifatnya doa-doa dan seterusnya. Oleh karena itu mohon dijaga terus ya. Kalau bisa 2 hari sekali keliling Manahan 7 kali, oke? Nanti insya Allah di sana dalam kondisi yang sangat bugar gitu ya. Bapak dan Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mendalami ilmu untuk persiapan kita melaksanakan ibadah umrah, oke? Tidak lupa salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak sampai di Madinah betul-betul bisa dekat sama Rasulullah ya. Artinya pada waktu kita mau masuk ke Nabawi, sebelah kiri kita makamnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah. Ini bagi Bapak ya. Tapi bagi Ibu nanti pada waktu ke Raudhah bisa ketemu makamnya Rasulullah. Ya, Masya Allah, saya kadang-kadang selalu tetap berbes itu ya, karena mengingat jarak 10.000 km Indonesia Madinah, ya kita sering berselawat gitu ya. Pada hari-hari tertentu kita sampai ke sana, Masya Allah, ketemu Rasulullah SAW ya. Betapa terobat rindunya kita kepada Rasulullah. Salam ya, mudah-mudahan semua sehat ya, bisa sana, bisa nanti ziarah makam Rasulullah. Bapak dan Ibu, hari ini saya meneruskan materi kita ya. Mudah-mudahan yang pertama kali saya isi, Bapak dan Ibu ikuti ya. Kita setuju ya, kita mengambil haji apa? Haji apa Bapak? Tamattu ya. Haji tamattu, sebelumnya saya sudah jelaskan ya tentang umrah dan seterusnya. Haji tamattu itu melaksanakan apa terlebih dahulu? Umrah terlebih dahulu. Jadi sebetulnya simple. Kalau kita sudah pegang dulu bagaimana perjalanan ibadah haji gitu ya. Kita mengambil haji tamattu, melaksanakan umrah terlebih dahulu. Sudah paham di umrah ya? Sudah ya? Umrah itu dimulai dengan berihram, berpakaian ihram, kemudian kita niat dari mikot ya, melaksanakan ibadah umrah. Jadi kita belum minggu haji karena kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Jadi niatnya umrah dulu, melaksanakan niat karena niat itu rukun ya. Nah kemudian habis itu kita berangkat menuju ke Mekah ya. Di Mekah kita mempersiapkan diri, kita masuk ke hotel dan seterusnya. Dalam berpakaian ihram kita akan siap-siap melaksanakan ibadah apa? Tawaf, ibadah umrah ya, terdiri dari tawaf, terus sa'i, tahallul. Selesai kita ya. Jadi berpakaian ihram, ini umrah ya. Pakaian ihram, niat dari mikot dengan ihram ya, berihram, niat di mikot, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, selesai ya. Ingat ya, kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Jadi itu ya. Nah kemudian habis itu Bapak dan Ibu next class. Bapak dan Ibu menunggu. Nah ini ya, menunggu hari tarwiyah. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Tergantung kita dapat gelombang pertama, awal atau pertengahan atau akhir gelombang. Gelombang kedua awal atau akhir, tergantung nanti. Kira-kira Bapak dan Ibu lebih nyaman dapat gelombang 1 atau 2? 2. Gimana 1 atau 2? Ya alhamdulillah ya. Ya tergantung nanti kata Allah bagaimana itu ya, sama saja. Tapi gelombang 1 lebih nyaman, kita berada di Madinah terlebih dahulu ya. Kemudian 8 hari 9 hari di Madinah, berpakaian ihram, niat dari Bir Ali kita menuju ke Mekah. Tapi kalau gelombang 1 kita harus siap-siap berihram
ihram di atas pesawat, ya. Boleh sih niatnya di Jeddah, tapi para ulama lebih sepakat melewati yang lam dari pesawat, gitu ya. Malah untuk repot memang, tapi insya Allah sama saja ya. Repot karena sudah diatur oleh ketua kloter kita. Nanti kita akan sama-sama niat di atas pesawat. Ya, niatnya itu di atas pesawat, ya. Jadi kalau kita dari Madinah niatnya di atas bus, ya di bus di Madinah, di Bir Ali, terus kita langsung ke Mekah, sama-sama masuk ke Mekah. Prosesnya sama tadi ya, tawaf, terus sa'i, tahallul, ya. Berarti udah paham semua. Jadi di satu langkah sudah paham. Jadi haji terdiri dari umroh dan puncaknya haji. Sekarang kita akan masuk pelaksanaan ibadah hajinya. Setelah menunggu hari sekian tanggal 8 Zulhijjah, lama atau dekatnya tergantung gelombang kita. Gelombang kedua yang berangkatnya pada akhir sekali, itu cepat sekali, ya. Kita berada di Mekah 3-4 hari, ya, atau 1 pekan langsung melaksanakan wukuf, ya. Tapi itu terlalu kemerungsung gitu ya. Lebih baik lebih awal ya. Kalau dapat gelombang 2, ya, lebih awal lebih nyaman juga gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita menunggu, ngapain kita menunggu selama di hari tarbiyah itu kata 8 ya. Kita memperbanyak sholat ya di Masjidil Haram ya. Memperbanyak sholat di jamaah Masjidil Haram. Kemudian zikir, wirid, membaca Al-Quran ya di Masjidil Haram. Kemudian melakukan ziarah di tempat-tempat yang bersejarah. Ziarah itu artinya kunjungan, piknik, tapi tempat-tempat yang bersejarah ya. Di Mekah itu banyak sekali ya, baik di Maulid Nabi, rumahnya Rasulullah ya. Kemudian ada makam di situ ya. Dan masih banyak tempat-tempat. Next. Bapak Ibu ya santai seperti ini menunggu. Ini di hotel ya, makan-makan bareng gitu ya. Kemudian ya bercanda segala macam, tapi yang baik-baik semua ya. Di next terus. Nah kemudian banyak ibadah di Masjidil Haram ya. Sholat, zikir sana, kalau perlu ya ambil waktunya dari zuhur dari asar ya. Zuhur kita istirahat, makan, kemudian dari asar, maghrib sampai isya baru pulang. Kuat nggak dia gitu kan? Kuat apa betul? Kuat ya Bapak ya. Yang penting semangat ibadah dan harus memotivasi diri kita. Artinya sholat di Masjidil Haram itu berjamaah mendapatkan pahala 100.000 kali daripada di tempat-tempat yang lain. Ya itu harus dihitung-hitung itu ya. Jangan sampai nanti males aku bawanya kan. Jangan sampai ya. Tetap harus semangat. Ya istirahat perlu istirahat ya. Bagaimanapun kita ini kan namanya manusia ada terbatasnya gitu ya. Nah kemudian next, nah saya akan masuk melaksanakan ibadah haji ya. Tadi haji itu tamato umrah terlebih dahulu baru ibadah haji ya. Bapak dan Ibu, ibadah haji itu ada 2 rute perjalanan ya. Perjalanan haji Indonesia, bukan buat-buat enggak, memang boleh gitu ya. Kemudian perjalanan haji Rasulullah, bedanya apa kita lihat dulu ya. Next ya. Nah ini perjalanan haji Indonesia. Jadi kalau haji Indonesia ya dari Mekah langsung ke Arafah, ya. Kalau kita ngambil bersama-sama kelompok haji Indonesia seluruhnya ya, itu melaksanakan hajinya dari Mekah langsung ke Arafah ya. Di Arafah tidur semalam di sana ya, tidur semalam. Kemudian setelah itu menunggu waktu wukuf tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kita tanggal 8-nya berangkat, nginep semalam tidur semalam di kemah kita di di Arafah ya. Kemudian setelah itu nunggu sampai zuhur tanggal 9, baru prosesinya ibadah umroh haji gitu ya. Nanti akan kita jelaskan detailnya. Kemudian nanti ya. Kemudian kita ke Arafah.
dari Arafah menjelang terbenam matahari, ya, kita akan berangkat menuju ke Musdalifah. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, pentingnya catatan bahwa di Arafah itu adalah puncaknya ibadah haji. Tidak ada ibadah haji kalau tidak di Arafah. Jadi wukuf itu ada rukun dari ibadah haji. Kalau Bapak dan Ibu tidak melaksanakan itu, tidak batal hajinya. Kesempatan tidak ada lagi. Nunggu tahun yang akan datang. Gitu ya. Kalau bisa. Sampai-sampai orang yang sakit di rumah sakit, ya, dibawa pakai ambulan, ya. Ambulan kemudian diberhentikan atau berhenti sebentar di Arafah apabila sudah masuk waktu wukuf. Jadi umpamanya waktu zuhur lewat sedikit datang ambulan sampai dari sana. Kemudian sedikit 5 menit, 10 menit atau setengah jam terus dibawa kembali ke rumah sakit. Sampai begitu ya. Karena rukun, karena kasihan orang-orang dari jauh yang dari Indonesia ternyata sakit, ya, tidak bisa melaksanakan wukuf, makanya dibawa pakai ambulan. Makanya saya katakan harus insya Allah nih bapak-bapak sehat semua ya, insya Allah ya, jangan sampai nanti wukufnya pakai ambulan, jangan nih. Ini kayaknya sehat-sehat semua ini. Jangan sampai maneman banget, ya. Karena apa? Di Arafah itu kita cuma ada waktu 6 jam. Masuk waktu Duhur sampai terbenam matahari. Kita akan diangkut menuju ke Musdalifah. Tergantung nanti memang jadwalnya ya. Tapi memang jadwalnya itu sampai terbenam matahari. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan dijelaskan lebih luas lagi. Saya cuma pengantar saja. Jadi di Arafah itu setelah waktu wukuf, tolong doa-doa apa saja yang Bapak Ibu miliki, ya, keinginan-keinginan apa saja dimohonkan di Arafah. Ya, Allah itu katakan memamerkan ya pada para malaikat. Wahai malaikat, coba kamu lihat hari ini, ya, manusia berkumpul di padang Arafah, ya, dengan putih berpakaian semua. Saya malu apabila tidak mengabulkan, ya, doa-doa yang mereka sampaikan. Sampai begitu, ya. Makanya tolong disiapkan doa-doa apa saja di padang Arafah itu. Jangan tidur, ya. Jangan sampai gunakan waktu buyar-buyar, tidak perlu. Ya kalau perlu istirahat sebentar lah kalau mau tidur, ya. Tapi diusahakan maksimal banyak berdoa, berzikir, baca Al-Quran di Arafah, ya. Ya. Kemudian apalagi doanya saat mau terbenam matahari, ya. Di Arafah akan terbenam matahari. Mungkin Bapak Ibu bisa keluar dari tema, berdoa di lepas di di alam terbuka sambil berdoa di sana sambil terbenam matahari. Ya insya Allah itu waktu mustajab menjelang waktu maghrib. Yang gitu jangan lupa ya. Tolong diingat-ingat bahwa waktu di Arafah ini sangat-sangat luar biasa. Jangan sampai disia-siakan. Semua doa-doa dikumpulkan, termasuk doa-doa para teman-temannya, tetangganya, saudara-saudaranya yang sudah dikumpulkan dalam buku tertentu atau dalam bentuk kertas-kertas. Bu, saya doain ya. Doanya apa? Ditanya ya. Tolong tulis di kertas dan saya bacakan di sana. Itu ya. Jangan saya doain lah. Doain itu apa? Kan kita tidak tahu itu ya. Karena semua manusia ini sepakat apa enggak Bapak dan Ibu? Semua manusia itu punya masalah. Sepakat ya? Nah oleh karena itu setiap masalah itu hanya kita mohon pada Allah. Kita mohon jalan keluar yang terbaik. Gitu ya. Nah oleh karena itu tempat yang terbaik itu ada salah satunya di Arafah. Walaupun tempat ini semuanya tempat yang mustajab. Karena di Arafah ini sangat-sangat terbatas, maka tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi waktu wukuf itu tanggal 9, kita datang tanggal 8, saya katakan tadi tanggal 9 kita akan melaksanakan wukuf. Jadi nanti dari Masjid Namirah di pojok sana jauh ya, kedengar azan, mulai dengar azan, nanti kita akan mulai wukuf di situ.
Jadi nanti di kemah-kemah akan azan sendiri-sendiri, kemudian ada khotbah wukufnya di sana, ya. Di Padang Arafah ada khotbah wukuf, ya. Setelah khotbah wukuf, jadi prosesinya wukuf itu adalah dimulai dari khotbah wukuf, ya. Masuk ke zuhur, khotbah wukuf dulu, kemudian habis itu kita melaksanakan sholat jamak qashar zuhur dan asar. Nah setelah itu waktu ada sekitar 5-6 jam menunggu terbenamnya matahari. Lah waktu-waktu itulah waktu-waktu yang mustajab, yang penting sekali jangan sampai terlewatkan. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlewatkan. Nah setelah itu terbenam matahari, kemudian kita akan berangkat menuju ke Musdalifah, ya, Musdalifah setelah maghrib. Itu pun tergantung nanti kapan bisnya yang akan mengangkut Bapak dan Ibu. Karena sistemnya taradudi itu gini, bis satu datang ke Musdalifah, kemudian pulang lagi ngambil Bapak dan Ibu, kembali sana, pulang lagi ke sana, terus gitu ya. Nah ini tergantung rombongannya atau kloter berapa diangkut terlebih dahulu. Bisa-bisa Ibu dan Bapak tengah malam diangkut ya, bisa jadi, atau menjelang subuh bisa jadi, ya. Nyamannya apabila setelah maghrib atau setelah isya kita bisa sholat. Kalau Rasulullah itu sholatnya di Musdalifah, ya, sholat di Musdalifah, sholatnya jamak takhir, ya. Tapi kalau kita melihat situasi, ya, kalau situasi kita masih lama menunggu berangkat ke Musdalifah, kita sholat dulu. Tadi diabad-abadi oleh ketua kloter. Ya saya tidak bicara tentang KPH lagi di sini. Bicaranya ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu. BKPH itu hanya ngikutin aja, ya. Tapi yang berwenang di sana ada ketua ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, ya. Nanti diabad-abadi kita nanti akan masuk ke Musdalifah, ya. Musdalifah ngapain? Musdalifah itu kalau cara saya wukuf di Padang Musdalifah di tengah malam, ya. Kalau di Arafah wukufnya di siang hari, tapi tidak ada istilah wukuf. Memang kita berdiam di sana, namanya mabit di Musdalifah. Tapi sama, tengok-tengok menunggu waktu diberangkatkan ke Mina. Sama nunggunya, dan padang terbuka, tidak ada apa-apanya, lebih susah lagi. Kenapa? Di Musdalifah tidak ada tenda-tenda seperti di Arafah. Ibu ya, kayaknya ibu yang pernah haji. Ibu ya, pernah haji ya? Ya kan. Jadi di Musdalifah itu tidak ada tenda-tenda, terbuka, anginnya kencang, gitu ya. Bapak-bapak, saya pesen ya, jangan sampai nanti karena anginnya kencang, kemudian ihramnya dibuka, ditutup di kepalanya atau tidur nutupi kepalanya dengan pakaian ihramnya. Jangan tidak boleh. Tetap ihram jaga seperti biasanya. Bagaimana dinginnya, kencangnya angin tetap terjaga, ya. Ihramnya terjaga selama di Musdalifah, ya. Nah, selama di Musdalifah ini nunggu yang banyak tadi, berzikir, bisa sholat dan tengah malam, ya. Bisa sholat malam, istirahat yang paling penting. Kenapa istirahat penting? Karena besoknya kita akan melempar jumrah akobah di Mina. Makanya butuh tenaga ekstra lagi. Makanya kalau bisa di Musdalifah ini tidak ada kegiatan apa-apa, yang tidur saja. Tapi tolong tidurnya dijaga, jangan sampai nanti membuat kena dam, karena ditutup kepalanya dengan kain ihramnya dan seterusnya. Setuju ya Bapak ya? Tolong hati-hati ya. Nah, kemudian di Musdalifah kita sambil menunggu untuk berangkat ke Mina. Di dari Mina itu nanti yang sama, ya, nunggu Musdalifah, diantar ke Mina, bisnya pulang lagi, dan bisnya banyak pulang lagi, kita diangkat lagi, biasanya rebutan juga. Tapi sudah diatur oleh ketua kloter atau ketua rombongan atau KPH-nya masing-masing. Tapi yang jelas ditotos sedemikian rupa sesuai dengan rombongan masing-masing, ya. Nah kemudian habis dari Musdalifah, mudah-mudahan mulai diangkut itu lewat setengah malam, ya. Jam 12 lebih sudah mulai diangkut, ya, sampai menjelang subuh, ya, tergantung kita dapat di jam berapa. Kemudian kita ke Mina, ya. Dari dari Musdalifah kemudian dekat
Tapi karena situasi yang COVID jadi terasa agak lama, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena kuncinya ibadah haji itu adalah sabar, gitu ya. Sabar, ini sabar kerja. Mesti terangkut semuanya, nggak mungkin tidak terangkut, ya. Dan kemudian sampailah kita ke Mina. Kalau di Mina itu sampainya waktu subuh, ya kita akan sholat subuh di sana. Kalau sampai malam udah sampai, ya kita istirahat dulu. Jika malam atau jam 2 atau jam 1 jam berapapun bisa istirahat sebentar di Musdalifah. Untuk apa? Untuk persiapan melempar jumroh Aqobah. Ya, jumroh Aqobah itu hanya satu kali, di tanggal 10 itu hanya melempar satu saja. Ya, namanya jumroh Aqobah, gitu ya. Kemudian setelah itu, tadi ada gambar-gambarnya. Setelah itu kita akan tahalul. Nah, tahalul yang inilah kita akan gundul rambut kita. Jadi kalau tahalul tadi, tahalul apa? Umroh, itu hanya potong beberapa helai, gitu ya. Tapi setelah itu, kalau tahalul di di Mina, biasanya pada gundul semuanya. Ya, gundul. Cuma Bapak ini juga siap nggak gundul ini ya? Siap ya, insya Allah ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu ya kita ganti pakaian biasa, gitu ya. Kan tadi kita pakai ihram masih. Setelah kita melempar jumroh Aqobah, kita ganti, sudah lepas dari ihram, ya. Tapi masih ada yang belum kita laksanakan, ya. Jadi potong rambut, ya, tahalul. Tahalul haji itu ada 3. Pertama potong rambut, kemudian tawaf dan sa'i, ya. Tapi tidak potong rambut lagi pada waktu kita selesai sa'i, ya. Itu selesai yang namanya tahalul haji. Tapi kalau tahalul umrah kan potong rambut, ya. Kalau tahalul haji itu rambutnya dipotong, kemudian masih sisanya, itu masih ada larangan yang belum boleh berkumpul dengan suami istri, tidak boleh. Karena belum selesai tahalulnya. Tahalul apa? Tahalul untuk melaksanakan tawaf ibadah, rukun dan sa'i. Ini rukunnya. Ya, oleh karena itu harus segera dilaksanakan. Apalagi ibu-ibu ya yang muda-muda, ya. Waktu datang bulannya semakin dekat berbahaya. Maka segera melaksanakan ibadah tawaf ifadahnya. Karena itu rukun. Secepat-cepatnya ya. Kalau tadi nunggu lama, apalagi kita udah mau pulang semuanya repot lagi. Itu tolong bapak-bapak yang punya istri yang masih muda-muda, tolong dipersiapkan untuk nanti apabila selesai kita melaksanakan melempar jumroh Aqobah, bisa dibawa dulu untuk melaksanakan sa'i, tawaf dan sa'i. Itu ya. Itu kalau tidak menunggu sampai tanggal 12 ataupun sampai tanggal 13, ya. Nah, kemudian di Mina tanggal 10 kita melempar jumroh Aqobah. Pulang ke kemah, istirahat, besoknya lagi melempar pulang Wusto Aqobah. Ya, sampai pulang lagi tanggal 12 kita melempar pulang Wusto Aqobah. Kalau kita tanggal 12 pulang ke Mekah, itu nafar awal, ya. Tapi kalau kita nunggu sampai tanggal 13, nafar sani, ya. Boleh mengambil salah satunya. Memang Rasulullah mengambil nafar sani, ya. Nah, oleh karena itu kita di sini sama, banyak berdoa, manfaatkan waktu-waktu yang baik itu untuk berbuat sesuatu yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan kembali ke Mekah, ya. Tadi yang belum melaksanakan yang tidak mengambil melaksanakan tawaf ibadah terlebih dahulu, itu nanti pada tanggal 12 atau 13 setelah kita pulang dari Mina menuju ke Mekah, kita langsung siap-siap untuk mengambil tawaf ibadah, ya, karena itu rukun, ya. Next, masih kemudian perjalanan Rasulullah, ya. Ini perjalanan tadi kita ada perjalanan Arafah, ini perjalanan di Haji Indonesia. Kemudian perjalanan Rasulullah itu, kalau Rasulullah itu pertama beliau dari Mekah ke Mina terlebih dahulu. Jadi mampir di Mina, ya, mampir di Mina semalam, kemudian habis subuh baru berangkat menuju ke Arafah. Ini bersama-sama. Di Arafah ini ketemu sama-sama teman-teman yang terlebih dahulu sudah ada di Arafah.
Insya Allah kemahnya di sana. Ini tidak difasilitasi oleh pemerintah, ya, tapi oleh KBH-nya masing-masing itu akan mengambil kebijakan atau mengambil sebuah keinginan untuk melaksanakan mabit di Mina terlebih dahulu. Itu ya, tergantung KBH-nya masing-masing. Kalau ini, tapi kalau pemerintah tetap memfasilitasi sampai langsung ke Arafah. Itu ya. Nah, oleh karena itu monggo ibu-ibu ingin melaksanakan perjalanan sesuai dengan Rasulullah yang langsung ke Mina terlebih dahulu, kemudian baru ke Arafah, kemudian seperti tadi dari Arafah melaksanakan prosesi wukuf, ya, khutbah wukuf, sholat dan seterusnya, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina seperti tadi, kemudian kembali ke Mekah lagi. Kalau sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, selesailah prosesi ibadah haji. Gampang nih? Gampang namanya? Ya gampang. Artinya ibadah haji itu perjalanan, ya, perjalanan dari Mekah ke Musdalifah, wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, Arafah, ya, Mekah Arafah mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina 3 hari, ya, kemudian langsung pulang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i. Ya, karena itu rukun, tawaf ibadah dan sa'i itu rukun. Makanya selesailah prosesi ibadah haji. Mudah ya, tapi dalam proses pelaksanaannya masya Allah luar biasa. Karena padatnya jemaah, ratusan dan ribuan dan jutaan. Yuk kita lihat sekarang, ya, gambar-gambar perjalanannya. Yuk. Kita mulai, ya, terus, Bapak dan Ibu, kita mulai dari hotel, ya. Jadi kan Bapak selamanya Pak pasti ada di hotel. Mau berangkat menuju ke Arafah atau ke Mina, ya. Kita di hotel pertama pelaksanaannya seperti kita melaksanakan ibadah umroh, mandi sunnah terlebih dahulu, kemudian, ya, kemudian berpakaian ihram, kemudian niat melaksanakan ibadah haji. Niatnya setelah di dalam bis bersama-sama pembimbingnya, gitu ya. Nah, mandi terus saja Mas, mandinya sudah, ya, berpakaian pakai wangi-wangi boleh, tapi di badan, ya, bukan di pakaiannya. Nah, kita pakai ihram, ya. Kemudian kita menuju ke Arafah atau ke Mina. Berangkat menuju ke Arafah tanggal 8 berangkatnya, ya. Berangkatnya tanggal 8. Jadi nanti mabit atau nginep di Arafah atau di Mina, ya. Nah, kemudian perjalanan ini tidak jauh, tapi karena krodit dan padatnya semua orang pada tanggal itu akan berangkat menuju ke Arafah atau ke Mina. Bapak-bapak bayangkan nih, jutaan orang akan berangkat bersamaan menuju ke Arafah atau ke Mina. Kayak kita pada waktu Lebaran, semua orang mudik kan, akhirnya macet gitu ya, sama, ya. Tapi insya Allah sampai. Nah, kemudian kita berada di kemahnya di Arafah. Yang saya katakan tadi, kita langsung ke Arafah ini, ya. Dan kita berada di Arafah ini, kemahnya seperti ini, ya. Kalau udah bagus, ya. Kemahnya kalau dulu kemahnya kemah kayak pramuka, sekarang udah bagus, besar-besar seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Next. Nah, kita menunggu nanti setelah tanggal 8 menunggu di sana dan hidup di sini, ya. Bapak Ibu disediakan makan yang sangat berlebihan, saya katakan, ya. Ini ada air panas, ada buah-buahan, ada macam-macam begini, ya. Disediakan macam-macam, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian tanggal 9, ya, tanggal 8 kita persiapan, ya. Tanggal 8 ini kita nunggu, ya, seperti biasa. Dulu macam-macam, ya. Pokoknya aktivitas seperti biasa, ya. Kemudian menjelang tanggal besoknya tanggal 9, ya, kita siap-siap mengadakan wukuf di Padang Arafah, ya. Wukuf nanti dimulai dengan khutbah wukuf, ya. Khutbah wukuf, kemudian sebelumnya kita dikasih makan dulu oleh panitia di sana, ya. Makan siang, kemudian sudah enak dan kenyang, siap-siap melaksanakan ibadah untuk ibadah wukuf di Padang Arafah, ya. Wukuf itu kita mulai dengan apa? Khutbah wukuf. Iya Pak, kami mulai dari khutbah wukuf, ya. Dari khutbah wukuf. Saya nggak ngerti apakah yang ada juga mulai dari sholat dulu. Oh,
Tapi kita wukuf terlebih dahulu. Khotbah wukuf ya, kemudian baru sholat jamak zuhur dan asar. Ya, sini. Nah ini Menteri Agama zaman dulu. Tapi bukan di kemah kita, kemahnya plus gitu ya. Nah menunggu khotbah wukuf, sholat zuhur, asar, zuhur dan asar berjamaah. Kemudian kita menunggu waktu sampai terbenam matahari. Nunggu ngapain saya katakan ya, banyak-banyak berpikir terusnya ya. Next. Nah ini ya, khusus menunggu mendengar khotbah wukuf ya. Kalau khotibnya itu khotbahnya sangat menyentuh hati, saya yakin pada menangis gitu ya. Yang situasi seperti itu, kita ingatkan dosa-dosa kita macam-macam gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ini sholat zuhur dan asar di Padang Arafah ini ya. Next, kita teruskan lagi. Tadi perjalanan. Kalau perjalanan Rasulullah, kita lihat yuk. Rasulullah itu kita menuju ke Mina terlebih dahulu. Ayo mas. Berangkat dari hotel menuju ke Mina, bermalam di Mina, ya. Karena IPH ini netral, ya. Jadi kita menjelaskan semuanya. Ada perjalanan pemerintah, ada perjalanan Rasulullah. Tapi kalau kita ikut pemerintah, nanti kita ada kegiatan seperti ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah kecamatan, ya. Ada kegiatan untuk melaksanakan pembekalan, ya. Pembekalan biasanya tidak akan menyinggung perjalanan yang menuju ke Mina terlebih dahulu, ya. Kalau kita sifatnya ilmu, makanya kita akan menyampaikan menuju ke Mina terlebih dahulu kalau Rasulullah, ya. Kalau pemerintah langsung ke Arafah, ya. Next. Nah, ini sampai di Mina, ya. Di Mina turun, kita masuk di kemah kita. Nanti pada waktu kita akan dari Musdalifah ke Mina, kemahnya sama, ya. Nah ini kita masuk kemah, jadi ada nomornya masing-masing, nomor 50, 40 dan seterusnya. Untuk ingat-ingat kita, untuk bisa nanti kalau kita kembali ke sini. Ya, next. Ya ini berada di sementara antri masih kemahnya masing-masing. Yuk. Bapak dan Ibu tidak usah berebut ya, mesti dapat tempat masing-masing. Walaupun nanti di Mina ini sangat kredit ya, bisa pepet-pepetan, pokoknya tidak usah. Jangan sampai ada marah-marahan itu ya, atau tukaran ya. Sebabnya apa? Karena kita masih berpakaian dalam berpakaian ihram, ya. Terus, bahkan kita masih pakai ihram ini. Kita masuk ini kemah di Mina, ya. Kemah di Mina nanti kita akan ada nomornya. Umpamanya rombongan sekian-sekian, nanti kemahnya nomor sekian, kan? Ya, semua ada dalam tanah. Kemahnya pakai AC kalau di sini, karena kita ada sama 3 hari, ya. Kita pakai AC, nanti lebih nyaman. Ini kan masih pakai ihram, ya. Sampai nanti kita pagi, ya, waktu duha kalau bisa. Tapi biasanya orang Indonesia itu waktu asar, setelah asar baru boleh melempar jumroh akobah, gitu ya. Nah ini sholat subuh, ya. Sholat subuh dulu, nanti setelah itu tanggal ini udah tanggal 10, ya. Sholat subuh di Mina, ya. Kemudian menunggu nanti kalau bisa, memang kita tidak bisa abdul dan seterusnya, ya. Pada umumnya istilahnya teman-teman itu melempar jumroh itu abdulnya waktu duha. Saking abdulnya waktunya krodit. Makanya pemerintah kita tuh jadwal waktu kita itu waktu setelah asar. Dia Pak tahu ya, waktu kita di jadwal setelah asar gitu. Setelah asar ya jadwal kita biasanya. Untuk lempar juga akobah. Gitu ya. Ya, siap. Jadi gitu ya. Nah setelah nanti waktu duha kita akan melempar jumroh akobah. Ya, next mas. Kita akan melempar jumroh akobah ya. Nah, nanti ini di Mina ya. Kita ini dari Mina akan melempar jumroh Arafah. Ini masih di Arafah ini. Ya. Dari Mina mau ke Arafah. Mina mau ke Arafah. Oh ini foto ini. Kok Mina mau ke Arafah ini kita sudah sampai dari. Nah, makanya ikuti yang saya ngomong. Ya, kita sudah sampai di Mina. Ya, tadi dari Arafah kita ke Musdalifah, gitu ya Pak ya. Arafah
kita ke Musdalifah. Ini kan Arafah. Sudah masuk ke Arafah, kemudian kita akan ke Musdalifah. Ya, setelah wukuf, malamnya kita akan ke Musdalifah. Ya, terus masuknya kemudian sudah menuju ke Musdalifah. Ini kan yang apa namanya gambar ya Rasulullah. Ya, sudah wukuf tadi, dipotong bebas. Ya, nah kita di Musdalifah. Ya, tadi di Arafah, ibu-ibu, bahwa setelah tadi wukuf, kemudian gambarnya kita sholat zuhur dan asar, kemudian sudah menjelang berangkat ke Musdalifah. Ini kita bahas Musdalifah. Ya, tadi kan ada gambarnya dua, gambar yang tadi yang pemerintah sama ini perjalanan Rasulullah. Ya. Kita ambil ringkasnya. Ini sudah berangkat menuju ke Musdalifah. Sudah waktu maghrib ya. Jadi kita antri menunggu berangkat menuju ke Musdalifah. Ya, sisi Tarabudi artinya dia sampai di apa namanya di Musdalifah, kembali lagi itu ngangkut kita yang di Arafah dan seterusnya. Ya, nanti berkumpul di Musdalifah semuanya. Ya. Ini di kerangkeng dulu masuk ke sana, nanti antri masuk ke bis masing-masing ya, berrombongan. Ya. Next. Terus kita akan menuju Musdalifah ya Mas, sampai di Musdalifah. Nah, Ibu dan Bapak, mampir di Musdalifah seperti ini. Tengah malam ya, tanpa ada tenda, menunggu sampai diberangkatkan menuju ke Mina. Monggo, ibu-ibu banyak berdoa di sini atau tidur berbeda kata tadi, lebih baik banyak istirahatnya karena untuk persiapan melempar jumroh Aqobah pada besok harinya. Ya, tanggal 10 pada sampai sana. Nah, di sana di Musdalifah bisa mencari kerikil ataupun sekarang ini disiapkan di apa namanya di Arafah ya. Tapi tidak apa kamu ngambil tiket atau disiapkan tidak ada masalah. Nah ini bapak dan ibu bisa istirahat di sini. Ini masih dalam di apa Musdalifah gitu ya. Sampai sholat subuh. Ya kalau belum diberangkatkan ya. Kalau diberangkatkan sampai sholat subuh, nunggu nanti habis sholat subuh baru berangkat menuju ke Mina ya. Atau lewat jam 12 malam ya. Tergantung jadwalnya. Ya. Bisa lebih awal, bisa belakangan ya. Bisa sampai subuh dan seterusnya. Ya, bahkan sampai matahari terbit pun kadang-kadang belum terangkut semuanya. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana berdoa? Mudah-mudahan kita nanti di Musdalifah segera dapat langsung bisa diberangkatkan menuju ke Mina. Next. Kemudian di Mina, masih ini antri seperti ini ya, antrinya seperti ini untuk naik ke bis menuju ke Mina. Next. Ya ini ya, berebut di naik bis ya. Insya Allah aman semuanya. Next. Nanti ibu-ibu tolong bapaknya, tolong didahulukan ya, yang sepo-sepo dulu ya. Terus, Bapak dan Ibu kita sampailah ke Mina. Ya. Mina tendanya seperti ini. Ya. Tendanya di Mina seperti ini. Ini ber-AC ya. Tapi di Nyon Sewu biasanya tempatnya terbatas, ibu-ibu ya udah mepet-mepet lah masalah ya. Yang penting bisa tidur ya. Yang penting lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Persoalan fasilitas memang Mina terbatas ya. Nggak mungkin diperluaskan lagi. Allah sudah keluar kolongan sana, lewat gunung sana gitu ya. Makanya tidak mungkin diperluas. Makanya jamaah itu maksimal pemerintah itu cuma sekian juta. Karena posisinya di sini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak siap mental itu ya. Mentalnya artinya kalaupun nanti tidurnya mepet-mepet, bahkan cuma miring tok ya tidak apa-apa. Gitu ya. 3 hari loh ya. Atau tidur di luar, di gang-gang itu tidak apa-apa, gitu ya. Yang penting bisa melaksanakan ibadah haji. Itu yang penting ya. Dan bisa mabit di Mina gitu ya. Gak usah marah-marah. Terus malah rebutan sama temennya mah berantem ya, jangan ya. Apalagi pada waktu hari pertama orang masih pakai ihram gitu ya, enak ya. Next, kita lihat kondisi ini tempat melempar jumroh ya, ulah, usko, Aqobah. Jadi kita melempar yang ini dulu. Sana masuk ke sana dulu baru melempar. Ya sini ya, ulah Aqobah. Kemudian keluar, ulang lagi ya. Next ada gambarnya ini. Ya, ini gambarannya ya. Ini padat sekali ya. Melempar jumroh itu sangat padat sekali, luar biasa ya. Next.
Nah seperti ini masih sepi, tidak ada lagi. Berikutnya kita akan menuju sana. Ini tubuhnya. Oh dulu tubuhnya cuma satu gitu ya. Tahun-tahun 2000-an gitu ya. Sekarang sudah seperti ini ya. Insya Allah lebih aman. Kalau dulu masya Allah berebut ya. Ini ada lantai berapa? Lantai 3, 4, 5 gitu ya. Next. Nah ini kita prosesnya kita berjalan menuju ke lempar jumroh, akobah, ya, ula, usto, akobah. Kita akan lempar ke sana. Ya gitu ya. Next kalian ya gambar. Bapak dan Ibu seperti ini. Tadi ya jalannya menuju ke lempar jumroh, akobah. Ya. Akobah hari tanggal besoknya ulang usul akobah, besoknya lagi tanggal 12 ulang usul akobah ya. Kemudian kalau kita mau ngambil pulang ya seperti ini ya. Masya Allah. Takut kan Ibu? Enggak ya? Insya Allah aman. Kita orang semua berjalan karena dia tidak ada arus balik gitu ya. Ada arus balik berbahaya, tapi dia searah semuanya ya. Nanti naik lantai berapa, nanti pulangnya keluar lewat sana lagi, pulangnya lewat sana terus pulang masuk ke rombongan lagi. Next. Nah ini kita melempar apa? Di mana nih ya depan Mas Kemal terus. Nah kita melempar di sini sama-sama lewat terowongan menuju ke tempat pelemparan Jawa di terowongannya ya. Ya semua jalannya ke terowongan ya. Nanti keluar baru sampai ke tempat pelemparan Jawa. Nah, seperti ini. Oke. Yuk terus. Ini di terowongan ada apa namanya? Ada lantai berjalan juga gitu ya. Next. Nah seperti ini. Ini dalam terowongan ini ya. Nanti keluar ini ketemu dengan tempat yang banyak berapa. Ini ya. Next. Ini yang marah ya. Tempat di depannya yuk. Dan Ibu ini mulai melempar ya. Kalau melempar itu harus sana dulu. Kita masuk di sana. Terus ke sini nanti saya akan lebih slow. Biasanya dibawa oleh pembimbingnya ya. Pembimbingnya sangat pengalaman. Oleh karena itu insya Allah lebih aman kalau dan Ibu ya. Kita bisa melempar ke sini ya. Kalau di sana sangat penting biasanya. Melempar jumroh, akobah ya. Kemudian setelah itu kita masih pakai ihram ini ya. Setelah lempar jumroh akobah selesai, kemudian kita boleh berpakaian biasa ya. Nah ini selesai lempar akobah, selesai sudah untuk apa namanya tahallul awal istilahnya. Tahallul awal itu melempar jumroh akobah oke. Terus kita pulang ke kemah lagi ya. Nah cukur ya. Cukur boleh betul, boleh cukur kita sendiri. Nanti bawa alat cukur, nanti kita nyukur sama teman-teman. Tapi syaratnya harus kita yang nyukur harus terlebih dahulu sudah tahallul ya dalam nyukur. Nah, ya. Ini bayarnya 15 real, 20 real ya. Nah ini kalau kita sendiri, teman-teman yang bawa apa namanya bisa cukur, bisa nyukur teman-temannya. Ya. Di sana ada barber ya, bisa potong di sana. Tinggal pilihan. Ya kalau saya lebih baik pulang ke apa namanya, pulang ke kemah, tapi itu masih belum selesai loh tahallul ya. Pulang tahallul terakhir apa namanya, ihramnya belum selesai. Jadi selesai itu apabila ditanda dengan memotong rambut, ya, baru bisa ganti pakai ihram, ya. Nah ini selesai ya. Sudah dulu seperti ini. Next. Nah, setelah itu tanggal 10, tanggal 11-nya, ya, 10 kita pulang ke rumah ya santai-santai, tidak ada kegiatan apa-apa yang kemah. Kemah yang ada di Mina. Kita berada sama 3 hari, ya. Tanggal 10, 11, 12, bahkan pada hari tanggal 13, ya. Ada di sini. Jadi tinggal kegiatan santai-santai saja. Nanti habis itu biasanya kita memotong dam, ya. Kan semua yang ngambil haji tamatuk itu harus bayar dam, ya. Dam itu kita 400 kali 400 real. Ini kita bisa melihat tempat pemotongan, ya. Tapi ini biasanya utusan saja, ya. Ketua rombongan yang mau ikut silakan gitu ya. Tapi biasanya capek, malas mau ikut ya. Jadi kalau bisa ikut silakan ikutin ini, ya ikut di sini. Bisa melihat bagaimana orang memotong hewan di tempat pemotongan luar biasa banyaknya, jutaan gitu ya, jutaan hewan yang akan dipotong di sini. Masalah apa namanya dagingnya dikemanakan itu gak urusannya pemerintah sana ya. Next. Ini yang kedua, ya tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, setelah mabit di Mina dengan melempar jumrah ula usto akobah di 3 ula usto akobah ya. Setelah terus yuk. Terus. Nah ini sudah berpakaian biasa ya.
tidak memakai ihram lagi. Tanggal 11 kita menuju ke pelemparan jamaah kaki yang masuk terowongan berjalan, lalu kita akan melempar lagi. Habis ini ya, lempar yang tanggal 11 ya. Tanggal 11, 12, 13 kalau kita melihat 13 ya. Ini dalam terowongan ya. Ini padat sekali ya. Tapi insya Allah satu arah. Kalau dulu kejadian terowongan cuma satu, pulang dan kembali jadi satu, akhirnya kira-kira kecelakaan ya di terowongan Mina waktu itu. Sekarang nggak lagi. Kalau dalam satu arah dan bahkan ada eskalator berjalan dan sebagainya. Next. Yuk terus ya sampai keluar ke arah melempar jumroh lagi ya. 3 kali lagi ula usta akobah ya. Ula usta akobah ya. Kemudian selesai kita pulang lagi ke kemah ya. Jadi hari pertama cuma akobah dulu, cuma satu lemparan, kemudian masih dalam kondisi berpakaian ihram, kemudian cukur rambut, kemudian pakai ihramnya selesai, kemudian istirahat di kemah tanggal 10 menjelang tanggal 11. Tanggal 11 kita melempar lagi, besoknya ula usta akobah. Gitu ya. Nanti detailnya ada, detailnya Bapak kayak Ustaz Tantowi, sebenarnya akan menjelaskan detailnya. Dia hanya gambaran sekilas saja ya. Nah, kita lempar jumroh akobah ya. Nanti masa lempar ya silakan disempurnakan. Next Mas. Ya. Bapak dan Ibu, setelah lempar kita kumpul pulang sama-sama bareng-bareng temannya pada tanggal 11 ini ya. Tanggal 11 kemudian kita kemah lagi ya. Nanti tanggal 12 kita lempar lagi ya. Ula usta akobah ya. Naik terus. Ini seperti biasa, tidur istirahat itu melempar besoknya. Di Mina ini ada kegiatan apa-apa gitu ya. Cuma istirahat, sholat, menunggu melempar jumroh besok harinya. Ula usta akobah. Next. Nama Bapak ya sama ya, kita istirahat dulu, terus ini akan berangkat menuju. Ini yang tanggal 12, tanggal 11 ya. Di tanggal 12 Bapak dan Ibu, apabila kita ngambil nafar awal, tanggal 12 kita sudah boleh pulang ke Mekah ya. Pulang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya, sama sa'i ya. Ini udah boleh pulang. Ini tanggal 12 ya. Tapi kalau kita ngambil tanggal 13, kita nunggu lagi di kemah untuk melempar tanggal 13-nya. Tanggal 13 kita melempar, kita terus pulang ke Mekah ya. Jadi bisa melaksanakan melempar jumroh akobah itu tanggal 10, 11, 12 selesai ya. Pulang ke Mekah untuk apa? Melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i ya. Itu adalah pelaksanaan yang terakhir. Kemudian setelah itu selesailah prosesi ibadah haji. Ini yang tanggal 12. Kalau kita mengambil tanggal 13, ada gambarnya Mas? Tanggal 13 kita nanti besok harinya baru berangkat pulang sama-sama menuju ke Mekah. Bapak dan Ibu, kalau kita pulang tanggal 13 itu suasananya sudah agak sepi ya. Sudah agak sepi kenapa? Pada umumnya jamaah haji ini ingin cepat-cepat selesai urusannya, melaksanakan ibadah, berangkat atau pulang tanggal 12 pada umumnya ya. Kecuali ada kabinet tertentu memang pulangnya atau lemparnya sampai tanggal 13. Monggo nanti pilihannya itu Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nah ini persiapan pulang ke pulang ke hotel lagi ya. Ini harus hotel next hotel ya. Nah kemudian kita akan melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu pakaian biasa, oke? Pakaian biasa seperti ini. Nah, kemudian habis itu sa'i, gitu ya. Nah, habis seperti biasa seperti tadi pada waktu kita melaksanakan umroh ya, setelah tawaf sa'i, ya. Berarti setelah tawaf ibadah kemudian sa'i, selesailah prosesi ibadah haji, ya. Nah, ini sa'inya, ya. Jadi ini masih dalam rangka rukun ya. Jadi melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i. Next. Bapak dan Ibu, kemudian selesailah prosesi ibadah haji. Gampang ya? Tadi gimana coba? Kita dari hotel, ya, mandi, ya, bawa ya, pakai ihram,
naik bis, niat menuju ke mana? Ke yang pemerintah ke Arafah, ya Rasulullah ke Mina. Kemudian habis itu besoknya tanggal 9 ngumpul di Arafah semuanya. Ya. Tanggal 9 menjelang terbenam gelincir matahari, artinya waktu zuhur, kita melaksanakan prosesi ibadah wukuf, dimulai dengan khutbah wukuf, kemudian sholat sunnah, sholat di jamak zuhur dan asar. Kemudian waktu bebas untuk berdoa dan macam-macam di sana. Ya, di padang Arafah yang saya katakan tadi, ya. Manfaatkan sebanyak-banyaknya waktu itu, ya. Doa-doa yang dikumpulkan oleh teman-teman bacakan di sana, dimohonkan di sana, ya. Jangan sampai malas, udah ditipin malas, ya, dan dibacakan gitu, ya. Data dan doakan. Kesel-kesel, ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan semua doa yang ada dalam buku saya, ya. Simple gitu, ya, tapi jangan, itu amanah. Amanah gitu, ya. Itu amanah, ya, didoakan teman-teman kita, saudara-saudara sejati di padang Arafah tadi, ya. Makanya kesempatan di padang Arafah jangan disia-siakan. Kemudian setelah di Arafah, mulai terbenam matahari akan diberangkatkan ke Musdalifah. Ya, ini saya kembali hanya mengenai para ini. Kemudian di Musdalifah tadi berangkatnya itu tergantung jadwalnya. Tapi yang jelas terbenam matahari setelah maghrib sudah mulai diberangkatkan sampai subuh nanti. Tergantung jadwal bapak-bapak, ya. Kalau berangkatnya jam 12 malam istirahat dulu, ya. Sampai nanti ada aba-aba berangkat menuju ke Mina, gitu, ya. Nah di Musdalifah tolong dimanfaatkan juga. Pertama sekedar berdoa, istirahat yang banyak. Kemudian habis itu kita menuju ke Mina. Untuk apa? Mabit di Mina selama 3 hari, ya. Kemudian di Mina paginya atau siangnya sudah tanggal 10 melempar jumroh Aqobah. Cuma satu tok, ya. Jumroh Aqobah. Selesai itu kita cukur rambut, maka tahallul awal selesai, ya. Kemudian kita menunggu tanggal 11 melempar lagi ula wusta Aqobah. Selesai pulang lagi ke kemah, nunggu besoknya lagi untuk melempar ula wusta Aqobah. Sudah tanggal 12. Kalau kita mau pulang ke Mekah tanggal 12, pulang boleh ke Mekah. Kemudian habis itu kita akan melaksanakan yang tanggal 12, ya, melaksanakan tawaf, ifadah dan sa'i. Gitu, ya. Ifadah dan sa'i. Kemudian selesailah prosesi ibadah haji. Ya, ibadah haji selesai itu, ya. Sampai di situ selesai, ya. Walaupun masih ada beberapa yang sunnah-sunnahnya, ya. Nah, kemudian yang tanggal 13 sama. Tanggal 13 mau berangkat pulang menuju ke Arafah untuk melaksanakan tawaf, ibadah dan sa'i, karena itu rukun, ya, karena itu bagian daripada ibadah haji yang sendiri. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kita akan pulang menuju ke Indonesia, tapi masih ada waktu yang panjang, ya. Kita menunggu, makanya untuk mengisi waktu menunggu itu ada acara-acara yang kayak ziarah di beberapa tempat yang bersejarah di di Mekah, ya. Sama di Mekah, ya, kita beberapa bisa jalan ke tempat maulid Nabi, tempat lahirnya rumah, tempat lahirnya Rasulullah, ya, dan bisa dilihat di sana, ya, di sini, ya, tempatnya. Ini sini dari bangun, ya, dulu rumahnya tidak seperti ini. Ini tempat maulid Nabi, tempat lahirnya Rasulullah SAW, ya. Next, ya. Nah, ini tempat air Zam-Zam. Dulu air Zam-Zam itu berada di pelataran pelataran Ka'bah. Saya dulu tahun 97 saya masih bisa masuk ke bawah sana, masih bisa melihat sumurnya, ya. Kemudian tahun 2000 sekian, 2013 kalau tidak salah, sudah ditutup semuanya, ya. Jadi pelataran ini tidak ada lagi sumurnya Zam-Zam. Sumurnya Zam-Zam itu dibawa di pelataran Ka'bah itu, ya. Saya masih tahu, masih ingat saya tempatnya sumur, saya tahu karena itu saya pernah masuk ke sana, ya. Kemudian sudah dipusatkan di sini. Ini dekat maulid tadi, tempat pelayanannya Rasulullah ini. Di sini. Ini airnya besar sekali. Ibu mau mengambil air Zam-Zam atau wijen itu bisa di sini, ya. Dan ambil air di sini, ya. Next. Nah, ini di makam Ma'la, ya. Jadi di sana itu makam Muslim cuma satu, ya, di Ma'la.
walaupun ada pengembangan di luar Mekah ya, tapi semua yang meninggal di sana dimakamkan di sini. Kalau orang-orang ini di luar orang orang Saudi di luar sana ada masih ada tempat untuk makam ya. Tapi di sini ada makam Siti Khadijah dan ada juga mungkin sahabat-sahabat yang tidak meninggal di Madinah ada di sini, dan para alim ulama besar di Mekah pada umumnya dimakamkan di sini ya. Next. Bapak dan Ibu, ini Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ini nanti ada khusus tentang penjelasan tentang ziarah ini ya. Jabal Rahmah ya, salah satu tempat ya, saya tidak tahu persis sejarahnya, nanti aja ya. Sejarahnya nanti akan disampaikan pada waktu materinya ini. Next. Kemudian Jabal Nur ya, Kausma Jabal Nur ya, tempat Rasulullah menerima wahyu. Ya, next. Kita bisa naik sana kalau mau naik Jabal Nur ya, yang dikejar-kejar oleh kafir. Rasulullah akan menuju ke Madinah. Next. Kemudian Gua Hira ya. Ini saya sempat naik di sini, masuk ke sini ya. Alhamdulillah pernah naik ke Gua Hira. Sangat tinggi sekali ya. Di bapak-bapak yang muda bisa naik sana. Karena waktu kita panjang ya, 40 hari. Kalau kurang mungkin agak kangelan ya. Nanti ada waktu slow naik ke Gua Hira. Ini pada umumnya orang-orang Pakistan ya, ibu-ibu yang umur kuat kita naik sampai di sini. Nah ini ada ibu-ibu kita. Itu tinggi ya. Tinggi sekali. Next. Kemudian ini museum ya, museum tempat-tempat peninggalan yang lama-lama dulu ya. Nah kemudian ini dulu ya, sumur Zam-Zam ini seperti ini. Lalu waktu saya ke sana sudah seperti ini lagi, lama dulu sekali ya. Tapi sudah dibawa dan ditarik sama mesin air ya. Next. Ini Hudaybiyah ya. Di sini ada peternakan unta. Tapi sekarang tidak bisa lagi ke sana, ditutup ya. Apalagi waktu COVID tidak boleh. Next. Ini tempat kesenangan ibu-ibu, ya. Tempat belanja ya. Nanti kalau mau pulang, ya, mau pulang ke tanah air masih ada realnya dibelanjakan di sini. Tapi ingat ibu-ibu ya, yang boleh dibawa itu koper besar dan satu tentengan tok. Jangan coba-coba bawa lebih daripada itu, nanti daripada ditinggal. Lebih baik diusahakan ya, pakaiannya dimasukkan satu koper besar untuk di kabin, kemudian satu besar di bagasi dan di kabin. Cuma 2 tok supaya tidak repot, tidak usah neko-neko. 2 tok cukup ya, dimaksimalkan. Kalau perlu tidak usah bawa pakaian yang bagus-bagus ini ya, bantu di sana. Karena kopernya nanti kalau sudah dipakai untuk oleh-oleh, pakaian yang banyak sudah dibawa itu tinggal ini ya. Jadi nanti masukkan oleh-oleh di situ. Ya lebih simpel. Jadi kalau pakaian bagus kan macam-macam. Ini tempat belanja tradisional ya, mall ada ya. Tahu saya senang belanja tradisional ini tawar penawar ya. Mereka bisa bahasa Jawa ya bisa, bahasa Indonesia yang bisa gitu ya. Next. Nah ini ya, macam-macam ini ya. Sama di bawah juga ada. Ya, next. Bersamaan ini terus. Bapak dan Ibu, sebelum kita pulang ada namanya tawaf wada. Ini wajib ya. Pulang tawaf wada, barang-barang yang dikirim ke rumah. Kemudian kita melaksanakan tawaf wada, pamitan gitu ya. Kemudian selesai kita pulang ke rumah, kita akan berangkat menuju ke bandara. Next. Tawafnya sama, pakai biasa. Kemudian kita akan ke Jeddah lebih dahulu ya. Naik bis menuju ke Jeddah, akan terbang ke Solo atau ke Mina, ke Madinah ya. Yang belum Madinah, dari Madinah akan terbang menuju ke Solo ya. Next. Ya, ini tempat beberapa tempat tempat ziarah di Jeddah ya. Ini ada air. Nah ini aksesoris olahraga, ini tas. Ya terus ya. Ini masih terapung katanya, tapi ada terapung ya. Kan tidak boleh lagi, kita tidak boleh masuk di sini nih. Yuk. Nah, kita sampai ke pulang ke tanah air. Kita di bandara ya. Bandara kita di ya. Bawa barang itu hanya satu ini ya. Cuma satu aja, tidak boleh bawa tambahan tentengan ya. Kecuali ibu kan bawa tas ini. Ini kalau lebih daripada ini akan ditinggal ya. Akan disortir gitu ya. Nah, makanya hati-hati. Ini kita akan masuk ke pemeriksaan, kemudian langsung ke ruang tunggu, kemudian di ruang tunggu kita akan menunggu waktu terbang ke Indonesia. Next.
naik pesawat kepada Ibu, pesawat kita akan kembali. Terus nama Ibu ini di ruang tunggu di bandara ya. Nah kita akan berangkat menuju ke Indonesia, Solo ya. Next. Nah ini kita akan mulai ya. Ini sampai ke Solo ini ya. Ada yang sujud syukur sampai ke tanah air. Next. Selesai ya kepada Ibu. Kemudian Ibu diterima di embarkasi lagi tempat embarkasi untuk dipulangkan ke Indonesia. Itu ya Ibu perjalanannya. Jadi jelas ya. Jadi yang penting itu ada gambaran perjalanan itu. Saya ingatkan lagi, haji kita haji tamato. Tamato umrah terlebih dahulu, baru haji. Umrah, tawaf, ihram, tawaf, sa'i, tahalul. Ya, selesai umrah menunggu tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita akan melaksanakan puncaknya ibadah haji. Mandi di hotel, pakai ihram, niat lagi di bis, nanti sama-sama akan menuju ke Arafah atau ke Mina. Kemudian di sana akan melaksanakan wukuf dan sholat dan seterusnya. Kemudian kita akan menuju ke mana? Musdalifah. Jadi Arafah, Musdalifah malam ini ya, tengah malam Musdalifah. Kemudian pagi kita akan menuju ke atau malamnya, dalam tengah malam kita akan menuju ke Mina. Untuk apa? Lempar jumroh, Aqobah dulu. Pulang ke kemah lagi, besoknya lempar ulah wusta Aqobah. Pulang lagi tanggal 11, besok tanggal 12 berangkat lagi ke Jamarat, lempar ulah wusta Aqobah. Tanggal 12 kalau mau pulang sudah boleh ke Mekah. Kalau tidak ngambil nafar awal tanggal 12, kemudian nafar sani tanggal 13, lempar tanggal 13, kemudian kita pulang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah dan sa'i itu adalah rukunnya ibadah haji. Selesai sa'i, tawaf ifadah selesai, sa'i kemudian selesailah prosesi ibadah haji. Mudah tak angel? Mudah ya. Proses perjalanannya seperti ini, nanti detailnya Ustaz Alma, Ustaz Belani, Ustaz akan jelaskan detailnya. Yang penting pokoknya hafal dulu ya. Berangkat kita tamato, umrah terlebih dahulu baru haji, tak boleh baleni, dan ngerti. Makanya kemarin itu kita umrah dulu. Udah jelaskan proses umrah loh. Hari ini kita udah masuk haji. Besok akan dijelaskan proses haji. Dari awal, dari mikotnya dan seterusnya sampai nanti gambaran menuju selesai. Masih ada kira-kira 16 pertemuan lagi dan macam-macam ilmunya akan kita sampaikan, gitu ya. Jelas ya? Dieleng-eleng pokoknya haji tamato itu wae. Ditanya hajinya apa tamato? Piye kuwi? Umrah sik, baru haji. Tanggal 8 Zulhijjah. Pun jelas itu. Benar jelas saya kira pangetan lah gitu ya. Nah nanti besok-besok tinggal santai, ikuti detail-detailnya satu persatu. Oke, saya kira begitu Pak Ibu dan Bapak Ketua acara. Ini masih ada satu acara yang penting lagi. Apa itu? Apa Pak acaranya? Door prize. Bapak dan Ibu bisa dapatkan apa? Pertama pakai ihram untuk Bapak. Siapa yang dapat maju? Ya. Kemudian ibu-ibu pakaian apa? Kukup dan mukena ya. Kemudian ekstra ada jam apa namanya? Jam IPHI ada 2, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Monggo yang dapat maju, silakan. Saya serahkan pada Pak Gus. Monggo Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penjelasan perjalanan umum ibadah haji yang telah disampaikan oleh beliau Bapak di Zainal Abidin Jain. Untuk selanjutnya mohon bagi bapak ibu yang mendapatkan hadiah di dalam kotaknya ada tulisan, kalau bapak-bapak pakaian ikram, kemudian kalau ibu-ibu kerudung dan juga kaos tangan serta Al-Quran. Monggo silahkan maju ibu-ibu untuk menyampaikan Pak Haji Agus. Pak Haji Agus Tantowi silahkan memberikan hadiah itu Ibu Sugiyati. Monggo yang dapat hadiah jam dinding O dari IPHI silahkan
mengambil hadiahnya di depan dan foto bersama dengan para pengurus. Jadi ini mari kita. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Pak Dias. Ini yang dapat jam dinding aman dari sumber. Monggo, ibu yang dapat hadiah kerudung. Monggo. Yang satunya lagi sinten? Ini masih ibu yang dapat hadiah atau kartu ini silakan dilihat. Oh, belum difoto ya. Sini. Masih satu hadiahnya untuk ibu-ibu jam dinding belum terambil. Ini bapak yang jamnya. Nanti untuk foto di depan. Terima kasih. Satu lagi ibu-ibu jam. Mana ibu-ibu? Untuk ibu-ibu Yang dapat Ibu-ibu yang dapat jam. dibuka kardusnya. kardusnya. Adanya setek tuh Kak. Adanya setek. Mana ada? What quiz? Ada pertanyaan. Pertanyaan aja Pak, pertanyaan aja. Ada nggak? Ada enggak Saya dari ibu. Itu ada. Ada yang dapat. Nah, untuk khusus untuk ibu yang belum diambil dari ibu-ibu. Jam dinding. Kalau bapak-bapak sudah jam dinding sama pakaian ekrom. Quiz saja. Kuis ya. Kalau tidak ada, Sini mas, monggo. mas, sini mas. Ada satu pertanyaan, oke? Monggo. Pertanyaannya, oh ya. Pertanyaan gampang. Yang tadi. Doa, nawa. Kangelan. Ini nawa. Langsung ajit. Doa ketika mau minum air jam-jam. Kita ini ibu, bapak-bapak betul. Ibu-ibu, monggo. Itu mic-nya dia dulu. Itu ibu sudah ada yang lain. Ya, ke depan kalian ambil hadiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Salah sedikit tidak apa-apa. Besok disebutkan. Alhamdulillah ini monggo bisa ambil hadiahnya di depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Demikian tadi intermezzo untuk penerimaan hadiah, dan kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini terkumpul Rp783.000. Semoga uang yang panjenengan kumpulkan ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin, amin, Allahumma amin. Tidak lupa kami sampaikan bahwa insya Allah besok tanggal 13 November itu materinya adalah ibadah haji, macam-macam ibadah haji dari haji tamato, haji ifrad, dan haji qiran, kemudian syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya, kemudian masalah ikram dan garing mikot. Nah, nantinya insya Allah akan menyampaikan Bapak Haji Aziz Sundoto Putra SSI dan dia Bapak Dr. Kiai Haji Jailani Mustafa. Moga yang belum hadir untuk bisa diajak hadir seperti pada pagi hari ini. Kemudian mari kita akhiri dengan talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jangan ada barang yang tertinggal ya.